Jazakillah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam insya Allah datang ke tanah suci. Yang bilang amin pulangnya beli gelang 50 gram. Yang gak amin beli gelang 5 real. 5 real berarti kan nggak emas, ya. Kalau 50 gram emas, insya Allah. Tambahin ya, kasih cakepnya boleh nggak? Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam semuanya bau wangi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, emang bau wangi orang udah mandi, betul nggak? Ya, alhamdulillah. Bersyukur sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhirin ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an. Ini Allah turunin Quran tuh di bulan Ramadan, sayang. Ramadan turun Quran. Maka di dalam Quran satu-satunya nama bulan yang ada di Quran Ramadan. Nggak ada tuh Yuni, Yuli, Septi, Okti, Novi, apalagi Novi. Tambah lagi Desi, nggak ada. Jangan marah, jangan marah. Kalau Okti sama Desi nggak ada di Quran, apalagi Nani. Nggak ada. Novi nggak ada. Bu Ivon apalagi nggak ada di Quran. Lagi dibalik, bukannya Novi, Ivon dia ya. Ketua Yayasan Serumpun Bambu ya. Semoga barokah insya Allah ya. Ini Allah yang bilang. Betul apa betul? Makanya kita ngajinya Quran dan hadis. Allah yang bilang di Quran, nanti kita bahas ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibu-ibu sekalian ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzanbih. Siapa yang niat puasa karena Allah di bulan Ramadan, maka dosanya bakal diampuni. Tunjuk tangan, adakah di antara kita yang tidak punya dosa? Mau dapat hadiah? Hadiah. Ini nggak punya dosa. Tapi dapat hadiah, tapi nanti saya suruh tobatan nasuha. Ngaku nggak punya dosa. Iya betul nggak Bun? Yang nggak punya dosa cuma Nabi Muhammad, karena beliau maksum, dijaga sama Allah, betul nggak? Kita dosanya banyak, makanya kita datang pagi-pagi ke sini. Saya aja sampai nyasar. Masa saya ke sekolahan Nurul Iman sono di ujung situ. Mobil saya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk tuh di situ. Karena saya tanya bapak-bapak, ibu mau kemana emangnya? Mau ke Nurul Iman, karena sini bu semua muter. Udah saya muter aja nggak apa-apa, saya nggak marah. Cuman kan olahraga dikit. Alhamdulillah nggak jauh. Kalau jauh nanti kalau aus Bu Ivon tanggung jawab. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat. Kan kita mau nambah ilmu nggak? Kalau ilmu tambah, rezeki tambah. Beneran. Tapi kalau rezeki tambah, ilmunya nggak nambah-nambah, rezekinya segitu aja. Karena rezeki akan mengikuti ilmu. Itu sayang ya. Maka oleh karena itu kita tambah ilmunya insya Allah bareng-bareng ya. Maka di dalam Al-Quran, bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran cuma satu, Ramadan. Gak ada bulan lain. Maka jangan marah tadi kalau si Novi, Desi, Okti, Septi, Yuni, Yuli, apalagi Agus. Nggak ada di Quran. Agus namanya banyak bener ya. Nggak ada di Quran ya. Betul apa betul? Tidak ada. Maka oleh karena itu, karena Ramadan satu-satunya bulan yang ada di Quran, Ramadan jadi istimewa. Benar apa benar? Maka semua ya, ini dia materinya. Nanti ya, udah nggak usah liatin situ, sini aja liatin. Ini udah mandi 2 kali bu, beneran. Sebelum sahur mandi, kemudian sebelum kesini mandi lagi. Tadi yang salaman saya bau apa?
Bau wangi lah, orang mandi 2 kali ya Bu Ivon ya. Ibu-ibu sayang, maka kemudian jadi Ramadan tuh istimewa banget. Semua bunda cantik, adik-adik saya, semua yang dekat sama Quran jadi mulia dan istimewa. Ibu-ibu pagi-pagi udah baca Quran. Tadi saya sampai agak silok-silok, kayaknya begitu masuk kayak sayang-sayang gitu, kayaknya glowing semua. Beneran Bu, saya sampai tadi tanya sama Bu Ivon, nih ahli Quran semua. Iya bener. Dia kalau ngaji 2 bulan sekali ketemuan di yayasan gitu. Itu tadi kata Bu Ivon, saya kan bisik-bisik tadi. Bener gak Bu Ivon ya? Bisik-bisiknya bener kan? Ramadan kan gak boleh bohong ya. Makanya sih seneng banget ya, sampai belakang-belakang saya lihat itu glowing. Tapi sih saya berharap bukan cuma wajahnya doang glowing, dompet juga glowing. Wah amin lagi kan, padahal saya nggak nyuruh amin, loh aminnya kenceng bener. Habis gimana dong, udah gini hari ke-9, baju lebaran belum kelihatan. Oh udah ada, tapi duitnya belum ada. Astagfirullah. Baju lebarannya udah kelihatan, tapi duitnya belum ada. Gitu. Berarti udah mincer-mincer tuh, berarti udah masuk keranjang, tapi belum check out. Ya katanya ahli Quran, ayo masukin keranjang mulu. Bukannya Quran yang dibaca, keranjang lagi. Nanti kalau Quran yang dibaca kan nanti langsung malaikat Allahumma arhamna bil Quran. Ini enggak, karena yang dilihat keranjang Sofi. Lagi sholat Allahu Akbar, Sofi. Gimana sih? Aneh udah semangat kesini katanya ahli Quran semua, nggak taunya pada itu pada kepoin keranjang. Mudah-mudahan Allah barokahi rizkinya, Allah banyakin rizkinya, yang dagang laris, yang punya kontrakan penuh, nggak punya dagangan, nggak punya kontrakan, suaminya rezekinya banyak, uang belanjanya ditambah. Nggak punya suami, ada juga terus yang protes begitu. Sebelum diprotes ya duluan. Yang nggak punya suami, insya Allah rezekinya juga banyak banget. Insya Allah, alhamdulillah, insya Allah ya. Dapat suami lagi ini. Ibu-ibu saya. Oke, jadi semua yang dekat Quran menjadi mulia. Contoh, Bun, maaf, pinjam kertasnya saya. Ini kertas kalau dibuang ada yang mungut nggak nih kira-kira? Nggak ada. Oh, nggak ada angkanya. Kalau ada Soekarno Hattanya baru diambil. Betul nggak saya? Ini Quran dibuang nggak apa-apa. Mau ditaruh di mana aja nggak apa-apa. Betul, ini kertas kan Bu? Iya. Ini kertas apa bukan saya? Kertas. Tapi sekarang kalau kertasnya berubah, pinjam saya. Kertasnya ini. Apa nih Bun kertas ini? Al-Quran, juz berapa nih Bun? Ini kira-kira kalau dibuang gimana Bu? Orang bisa marah. Ini jangankan dibuang, meletakkan di rumah juga hati-hati. Jadi mulia gak Bun? Sama-sama kertas. Tapi begitu ada Qurannya dia menjadi terhormat. Cucu saya kalau Qurannya nggak sengaja jatuh langsung diambil dicium. Gitu langsung. Betul gak Bun? Karena begitu mulia. Ini kertas doang Bun, jadi mulia. Apalagi bulan. Bulan di dalam Quran cuma Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu mulia banget. Maka karena bulan Ramadan begitu mulia, jangan pernah hari-hari di bulan Ramadan membuat jadwal Tanah Abang, Tamrin City. Wah kenapa ngaji? Ibu mau kemana Sabtu? Serumpun bambu dulu ya. Lah kok nggak pergi itu ke Tanah Abang? Ramadan. Betul apa betul Bu? Bener apa nggak sih ini, beneran nggak sih? Sekilah. Kayaknya katanya malah ada yang begini katanya Bu Iwan. Habis ini baru kita Tanah Abang. Jangan gimana? Katanya mau ngaji pulangnya. Ya gimana ya? Udah janjian. Kita mana udah hitung-hitung bayar itu Grab car-nya bareng gitu. Awas ya, jangan. Awas. Tuh ada yang bilang gitu. Kok tahu aja ya dia ya gitu kan. Enggak boleh dosa. Lihat di kuku katanya.
Ibu-ibu rahimakumullah, semua yang dekat dengan Quran, cinta Quran, dia mulia di dunia, mulia juga di surga. Bayangin, kertas aja jadi mulia. Bulan yang diturunkan Quran, itu bulan apa? Ramadan. Bulannya mulia nggak sayang? Semuanya bun, kita kata Nabi SAW, para ulama juga sepakat, tiap hari Ramadan adalah keberkahan. Tiap hari Ramadan adalah rahmat buat kita. Tiap hari Ramadan adalah ampunan buat kita. Mau nggak diampunin dosanya? Kebayang nggak? Allah kasih rahmat, Allah kasih barokah. Yang berdoa insya Allah diijabah oleh Allah. Yang punya putra putri insya Allah saya doakan rezekinya banyak, bisa menyekolahkan setinggi-tingginya. Insya Allah semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat. BPJS sedekah, biarin ya. Jangan malah bilang gini, saya mah kagak apa-apa sakit. Emang apa bu? Saya punya BPJS, jangan nantangin. Ya kan, mana BPJS kelas 3 lagi. Jangan, ya. Kalau ditanya punya BPJS apa enggak, doain ya saya sehat. Itu aja. Walaupun kita punya, diam-diam aja. Ya bun. Terus kalau punya BPJS ya gimana dong sayang? Saya udah bayar BPJS kok saya nggak sakit. Mendingan sedekah tahu. Betul nggak sayang? Ya udah sehat aja. Jangan bangga-bangga. Ada teman saya gini bu Nani, itu Umi Ulia sakit. Oh iya nanti kita tengok dulu. Tapi enak kalau dia sakitnya. Kenapa sih? Ruangannya VIP. Sehari bayarnya 3,5 juta. Kalau saya jangankan 3,5 juta, 100 juta semalam saya ogah. Mendingan di serumpun bambu, tapinya cuma nggak bayar, dapat sembako. Itu bukan kata Bu Ivon loh, itu kata saya. Kalau dibandingin sama sakit, benar apa benar? Kan kita mendingan sehat, ya nggak? Jadi itu bulan Ramadan. Ada kotanya panas, gunung-gunung, nggak ada Tanah Abangnya, nggak ada Tamrin City, apalagi Grand Indonesia nggak ada, ya. Tapi orang berbondong-bondong ke sana, sampai keluar duit mahal. Kota itu begitu mulia. Apa nama kotanya? Satu lagi. Kalau boleh jujur nih saya nggak mau lo ke Mekah, ngapain? Mana panas, gunung-gunung melulu, hijaunya kurang. Sekalinya saya lihat hijau bagus, wah rumputnya bagus, saya pegang, taunya plastik. Betul apa betul? Tapi karena Allah katakan siapa yang datang ke Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali, bela-belain nggak jadi beli gelang. 35 juta kan dapat berapa gram tuh? Iya kan? Nggak punya gelang tuh. Kemarin pakai gelang karet. Ini pakai jam bukan gaya, biar ketahuan sampai jam berapa ceramahnya. Ibu-ibu sekalian, maka datang ke sana berbondong-bondong. Banyak orang yang nggak punya duit diada-adain, ditabung, disungguh-sungguhin. Anak-anaknya, saudaranya pada patungan, betul nggak? Berangkat untuk umroh, berangkat untuk haji. Karena kota itu begitu barokah. 1 rakaat pahalanya 100.000. Cuman duduk doang nih bu, walaupun batal wudhunya, duduk liatin Ka'bah aja gini, pahalanya 20 rahmat Allah. Cuma duduk doang. Makanya orang Turki, orang Mesir itu kan kalau udah waktu sholat, udah selesai sholat, nggak pulang-pulang, dia duduk aja di kursi gini aja. Saya ngikutin aja di sebelahnya, saya duduk aja. Jamaah saya nanyain, Bu Nani ngapain? Liatin Ka'bah. Terus mau sampai kapan? Saya suka-suka saya. Udah saya pulang dulu deh, pulang aja. Pas gitu udah jauh difotoin sama dia. Yang lain hidungnya mancung-mancung, Bu Nani beda sendiri. Akhirnya saya nggak lama-lama deh duduknya, saya pulang lagi deh. Memandang Ka'bah aja berapa tadi pahalanya? 20 rahmatnya Allah. Tuh orang bela-belain. Bun, ada lagi. Nabi dan Rasul banyak apa sedikit? Nabi dan Rasul banyak atau sedikit? Adam, Hud, Nuh, Idris, Soleh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya. Tapi yang paling mulia siapa? Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Quran turun kepada beliau. Yang lain kan bukan Quran. Zabur, Taurat, Injil, betul gak sayang? Ya Quran turunnya ke siapa? Dari semua nabi yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain enggak. Karena Quran turun kepada beliau. Malaikat ada banyak atau sedikit? Banyak. Enggak saya suruh hafalin. Kalau suruh hafalin pada gak bisa lagi. Kita langsung Bu Ivon, jangan undang lagi Bu Nani. Kenapa?
Ditanyain nama-nama malaikat, saya mah nggak tahu. Saya taunya cuma malaikat Ridwan, jaga surga, udah itu doang. Itu malaikat maut tahu nggak? Ya nggak tahu, orang saya takut gitu. Ya bun, maka malaikat begitu banyak din, tetapi yang paling dimuliakan Allah adalah malaikat Jibril. Dia turun di sepertiga malam, nanti malam Lailatul Qadar, untuk mencatat semua doa-doa kita yang kita panjatkan di malam Lailatul Qadar. Mau badannya makin sehat? Mau hidupnya makin bahagia? Mau utangnya lunas? Mau putra-putrinya sukses? Mau suaminya pekerjaannya makin bagus? Mau anak-anaknya semuanya rajin ibadah? Lailatul Qadar, doa. Jangan bikin itu. Malaikat Jibril turun mau nyatet ibu-ibu anggota yayasan Serumpun Bambu mau dikasih rezeki, mau dikasih sehat, diampunin dosanya. Enggak tahu pas malaikat Jibril lihat, ya dia lagi bikin naskah. Masih mending yang sebelah sana lagi bikin apa? Dia bikin kembang goyang. Ada lagi yang sebelah sana lagi ngapain? Biji ketapang. Ingat gak kue jadul? Akhirnya kata malaikat Jibril, aku berikan dia Lailatul Qadar 10.000 loyang nastar gosong. Karena apa? Karena dia gak lagi ibadah. Jangan marah. Besok lagi bilang, oh katanya gak boleh bikin nastar. Kata Belanda, bukan gak boleh. Boleh, tapi jangan lupa ibadah di sepertiga malam. Karena tadi ayatnya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang saya cintai, yang namanya puasa di bulan Ramadan bukan cuma nahan lapar aus dari pagi sampai maghrib. Tapi kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 187, Allah tutup dengan kalimat wa atimu siyamu ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai malam. Maknanya apa, Bu? Di malam harinya kita nggak puasa, tetapi kita diminta untuk sholat tarawih, sholat tahajud. Betul nggak saya? Ini enggak, rezeki mau banyak, dagang enggak, kontrakan nggak punya, ya kan? Terus suruh tahajud nggak mau, ngantuk, gitu kan? Tarawih maunya yang cepet, yang kulhu. Kalau bisa 8:30 kurang bisa sampai rumah. Padahal isyaknya aja udah jam berapa? Kok cepet 8:30? Oh enak banget ini mah di masjid ini 23 rakaat. Enak dah. Itu Al-Fatihahnya 1 Al-Fatihah 7 ayat, itu 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ina aqtaina al-asr idza jaa nasrullah, ya kan? Bukan menghina, bukan, maaf ya. Boleh, saya nggak menyalahkan, tapi jangan buru-buru. Coba kalau saya ngomongin, Bu Desi gimana sih kok gini jauh banget sih? Masa kalau begitu jemput saya, jangan begini ya. Saya nggak mau lah kalau datang sini, pokoknya kalau nggak jemput awas ya. Kira-kira kata Bu Desi ini orang ngomong apa kumur-kumur? Betul nggak? Bu Desi, ini jamaah ada berapa orang? 130. Ini baik-baik semua. Bu Imas, saya ganti namanya. 130. Iya baik ya. Diundang, dia pakein apa, dia kasih transport apa datang sendiri? Masya Allah. Makasih ya Bu Desi. Kan saya Bu Desi. Bu Imas, pada sahabat saya ganti namanya Bu Desi. Ibu saya pagi-pagi sekali-kali kenapa senyum-senyum? Nah, kalau di rumah ingat itu tadi yang baru masuk ranjang, belum check out. Dengan di sini kita senyum-senyum ya. Maka oleh karena itu ya, bunda-bunda sayang yang saya hormati dan saya cintai, kalau mau terhormat dan mau mulia, deketin Quran. Jangan jauh sama Quran. Kenapa baca Quran cepet-cepet? Dan nonton sinetron sama drama Korea lama. Betul gak saya? Kalau baca Quran maunya cepet-cepet. Tadi aja kayaknya udah bisik-bisik. Lah udah kok juz amannya udah sampai segini sih? Agak selesai-selesai. Kenapa sih? Cepetan apa? Gitu. Ada yang bilang begitu ya. Semua yang dekat sama Quran jadi mulia. Malaikat yang diturunkan Quran, dia bawa Quran dari Allah ke Nabi, malaikat Jibril, malaikat itu jadi mulia. Ya, bulan yang diturunkan Quran jadi mulia. Kota yang diturunkan Quran tadi Makkah Madinah jadi apa? Mulia.
Nabi yang diturunkan Quran jadi mulia. Jadi semuanya. Jadi sekarang kita kalau mau mulia bukan bergaya di Instagram, bukan. Biar followernya banyak, bukan. Tapi dekatkan diri dengan Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, coba deh bayangin. Al-Quran itu Allah udah bilang, Al-Quran itu adalah Al-Quran huda wa syifa, kata Allah. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga obat. Sekalian. Bukan cuma obat sakit penyakit, kolesterol, asam urat, jantung, diabetes, bukan cuma itu obat, beneran. Ibu kalau nggak percaya, perbanyak baca Quran, belajar Quran, dekati Quran, amalkan Quran, insya Allah badannya pada sehat semuanya. Tapi Al-Quran juga obatnya dompet, demi Allah. Tapi kita bukan mau cari itu ya, kita Quran juga surga, demi Allah, saya buktikan. Ibu kalau belum yakin nggak terbukti. Ibu sekalian, dengan izin Allah, saya waktu beberapa sebelum Ramadan, saya sepekan ikut camp Quran. Satu pekan nih, lumayan kan ya, namanya pengusaha, waduh sepekan ikut camp Quran, ngafalin, tahajudnya alhamdulillah 3 juz, dari jam 1 sampai jam 4, ya kan, kunutnya 15 menit, Allahumma ya Allah, Allahumma, sampai turun lagi, 15 menit, lama banget. Alhamdulillah, cuman dalam pikiran gini, ya Allah sepekan, berarti gak bisa jualan, ya, gak bisa kemana-mana. Tapi Allah pasti kasih rezeki, gak mungkin. Saya bilang, Allah saya mau belajar Quran, saya mau mencintai firman-Mu, saya mau dekat dengan-Mu ya Allah sepekan. Tolong kasih rezeki ya Allah. Tiba-tiba ketemu teman lama, Cipika, ya assalamualaikum, apa kabar, baik gitu ya. Terus dia bilang, Mbak Nani, surat cinta. Apaan surat cintanya, WA aja, enggak ini aja. Dia salam, terus saya pegang, aduh ini kayaknya bukan duit, bukan, kecil, nggak segepok segini kok. Diam kan. Ingat ya, etika. Kalau dikasih apa-apa jangan langsung dikasih terus begitu, kebiasaan. Apaan ke isinya, apa kue kayak apa, jangan dibuka terus makasih ya gitu, jangan dilihat dulu. Nggak sopan kan, kalau kurang bagus kan nggak enak, betul nggak? Diam, saya bilang dulu makasih ya, barokah, insyaallah jazakillah. Sebenarnya nggak usah repot-repot, enggak, ini kenang-kenangan aja kok ya. Jazakillah, saya buru-buru masukin, semoga Allah berkahi. Begitu mau tahajud, saya pura-pura masuk kamar mandi. Saya kan penasaran sih, kecil segini. Alhamdulillah, cuman 5 gram. Jadi saya udah ketangsit, udah check out, udah. Sekarang puasa tinggal mikirin Quran. Maaf ya, udah check out duluan. Maaf. Ya beneran ya, ibu sekalian. Rizkinya dari mana sayang? Tapi yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat. Ya serumpun bambu ngundang, mana satu lagi. Udah banyak pesanan lontong. Bakwan juga banyak, diundang serumpun bambu, nggak jadi dah bikin lontong. Tuh, ada yang nyesel gitu. Ini mau belajar Quran nih. Mau apa enggak? Qurannya tadi yakin sebagai obat. Semua masalah kita baca Quran, amalkan Quran, pahami Quran. Kalau ada kajian Quran, datang, insya Allah berkah. Ya, ini dia. Mau mencintai Quran? Mau masuk surga? Beneran masuk surga mau? Mohon maaf ya, jangan marah nih. Tapi surga wajah kita nggak begini, nggak ada begini. Apalagi begini. Yang begini udah ganti bun. Nanti di surga jadi Luna Maya. Ibu kan tadi belum check out. Nikita Willy, Desi Ratnasari, Cinta Laura. Tuh, maaf ya, nggak ada yang kayak kita, nggak ada kok. Muda-muda semua, baunya wangi, bajunya cakep. Terus kalau ibu bilang, Bu Ivon undang Bu Nani, saya kan di WA, saya biasanya sama Bu Ivon, Bu Nani ceramah di serumpun bambu. I'm sorry, don't want ceramah. I want to eating, drinking, and traveling. Sekali-sekali chatting. Oke, next sayangku. Ya. Nah, ini dia. Lihat kata-kata Al-Quran. Padahal kan Al-Quran itu kan kitab yang kita pegang tuh, ya. Tapi dalam Quran itu ada kata-kata Al-Quran. Ada kata-kata
Al-Quran juga. Tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kan Quran kan, kata-kata Quran. Jadi Quran dijelaskan dalam Quran. Dan yang paling banyak kata-kata Quran di dalam Al-Quran ada di surat Al-Isra. Tuh, itu Quran melulu kata-katanya. Saya udah hitung tuh sampai 2-3 kali saya hitung lagi sebelum saya bikin tulisan ini. Iya kan? Ternyata ada 10 kali Allah mengatakan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Bu, kira-kira kalau ada orang ngingetin kita sampai 10 kali itu penting atau tidak? Penting banget, iya kan? Nah, maka oleh karena itu kata-kata Al-Quran, nih Bu, enak Bu, udah saya tulisin tuh ayat 9, ayat 41, ayat 45. Insya Allah Ibu cek di rumah ya. Insya Allah nggak salah, saya udah ngecek juga. Ya. Maka kemudian kata-kata Al-Quran berulang-ulang itu ada di surat apa namanya Bun tadi? Ada di surat Surat Al-Isra adalah pertengahan juz, yaitu juz 15. Satu Quran berapa juz sayang? Berapa surat sayang? Berapa ayat? 6.666, biar gampang. Padahal nggak segitu. 6.326. Tuh, ya kan? Ini enggak, soalnya waktu dulu SD itu ngafalinnya 6.666. Biar nggak salah, ya kan? Padahal nggak segitu ya. Oke, jadi kata-kata Quran ada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah Quran itu sendiri. Karena juz berapa tadi? 15. Maka kemudian berarti juz 15 itu surat apa? Al-Isra. Berarti surat Al-Isra itu cukup penting. Kenapa dikatakan Al-Isra, Bun? Karena surat Al-Isra itu adalah Isra Mi'raj sebelum kita Ramadan. Di bulan Rajab kan, di akhir kan. Maka Isra Mi'raj itu di mana, Bun? Isra Mi'raj itu, ibu-ibu sayang, di Masjidil Aqsa. Ibu, jangan pernah sedih berkepanjangan. Saya nyampein dengan izin Allah ya, doakan ya Bun ya, ikhlas dapat pahala dan mudah-mudahan bisa balik lagi. Sayang, saya baru 3 kali ke Masjidil Aqsa. Baru 3 kali Bu Imas, beneran. Jadi ibu-ibu, kita nih enak banget. Puasa enak, pakai AC, pakai karpet di Aqsa, terutama di Gaza. Orang rumahnya nggak pakai listrik. Masjidnya hancur, sekolahannya hancur, nggak ada listrik, nggak ada makanan, nggak ada baju. Sekarang lagi musim dingin, mereka kehujanan dan dinginnya luar biasa. Makanan nggak ada, dibom, ditembak, diikat, suaminya dipenjara. Kita hidupnya enak. Begini kita mau bilang, ya gimana ya? Kita sebenarnya pengen datang kalau serumpun bambu ngundang, tapi kita belum punya baju lebaran. Ya, mikirin baju lebaran. Lihat tuh orang-orang Aqsa, orang-orang Palestina, betul gak? Rumahnya itu di pengungsian. Pengungsiannya satu pengungsian tuh tenda, bukan kayak gini. Ini mah bagus banget nih Nurul Iman. Dia tendanya sayang, isinya satu tenda tuh 400 orang. Kamar mandinya cuma 2. Kebayang nggak? Kita lagi habis sahur di rumah, orangnya 4, kamar mandi 1. Gimana coba? Nah makanya, ini 2 kamar mandi, berapa orang sayang? Mendingan kita apa mereka? Kita. Terus kita datang ngaji aja nggak mau, rugi. Tapi saya tahu, Bu Ivon cerita, ibu-ibu serumpun bambu pada rajin ngaji, alhamdulillah. Insya Allah, Bun, itu saudara kita di Gaza. Ada yang bilang, ya udah nggak usah mikirin Gaza. Kenapa? Saya kemarin dengan izin Allah 1 Ramadan baru pulang dari Aceh. Saya ke Aceh, alhamdulillah Bu Imas dan teman-teman. Di Aceh lebih kasihan lagi. Orang nggak punya baju, nggak punya barang. Saya bawain beras, kata dia, Ibu tidak usah bawa beras. Buat apa kami beras? Kami makan beras mentah sudah seminggu lebih. Karena dikasih beras nggak punya kompor, dikasih beras nggak punya gas, betul nggak Bun? Iya kan? Rumah nggak punya, hancur. Dan banjirnya mereka tuh lumpurnya mereka itu begitu kering kan, udah keringnya udah mau 3 bulan. Itu mereka itu kalau kering dia kayak itu tanah liat yang kayak mau bikin kendi. Jadi rumah-rumah mereka dimasukin tanah-tanah lumpur itu mengeras lumpurnya. Itu kalau untuk bersihnya aja maka banyak rumah-rumah yang ditinggalin. Ibaratnya maaf ya, rumah yang udah gak begitu bagus, dia karena bersihinnya aja tuh mahalnya luar biasa. Banjirnya sampai 4 meter. Pohon-pohon sawit, kelapa sawit kan dimana-mana kelapa sawit tuh di Aceh. Itu semuanya tingginya tuh kelihatan bekasnya, bekas lumpur-lumpurnya tuh nempel, yang bekas banjirnya. Bun, mereka justru malah bilang gini, saya berharap nih ibu-ibu serumpun bambu juga kayak gitu. Kata mereka, Ustazah, walaupun kami kena banjir lama, tapi kalau Ustazah ngajakin pertemuan, pengajian, membela Palestina, kami siap datang.
Saya sampai nangis loh, Bu. Ya Allah, mereka aja yang dalam keadaan susah, nggak punya baju. Saya bilang, kalian, saya bawa kerudung, mau nggak? Bun, saya mau kerudung, tapi kalau bisa Quran aja. Semua masjid Qurannya kerendam, masih ada lagi dikeringin karena mau dibakar. Karena kan udah nggak bisa dibuka. Satu masjid Qurannya kerendam banjir sekitar 600 atau 700. Saya ada fotonya, saya videoin. Ibu-ibu sekalian. Kita alhamdulillah Quran ada, semua ada, baju besok mau ganti bisa, makan tinggal pilih, buka puasa hari ini bakwan, besok tahu isi, besoknya lagi lontong isi oncom, betul nggak? Di Aceh belum ada yang jualan, karena kan masih belum, mereka ngurus diri sendiri aja belum bisa, motor, mobil semua pasti pada di bengkel. Ibu ya, tahu nggak? Mungkin kalau Jakarta Timur nggak begitu kebanjiran. Kalau saya di Bekasi kayak kemarin Villa Nusa Indah, Villa Jatirasa, itu benar-benar lumpur itu tinggi, betul. Ibu-ibu sekalian. Jadi kita sekarang saya tanya, bersyukur atau tidak ibu-ibu? Kita senang bersyukur dengan rezeki yang ada atau tidak? Bersyukur, senang insya Allah. Maka oleh karena itu kita bandingkan bahwa dalam kehidupan kita, kita masih lebih baik. Ada saudara kita di Gaza yang lebih berat daripada kita. Betul nggak sayang? Jadi apapun yang ada, kita akhirnya jadi bersyukur. Malu kita kalau nggak bersyukur. Iya nggak sayang? Oke, next sayang. Nah, ini dia. Saya ceritain dulu, Bu. Ibu mau berkah rezekinya harus kenal sama yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, kalau kita tidak kenal dengan Masjid Al-Aqsa, hidup kita kurang berkah. Kenapa? Nanti kita padang mahsyarnya di sini. Jadi menurut Rasulullah SAW, nanti kita meninggal dunia, dikubur, kita dibangkitkan oleh Allah, padang mahsyarnya di sini. Kita padang mahsyarnya di sini. Kalau kita nggak tahu, minimal ibu tahu dulu. Inilah Aqsa, ya kan, yang penuh cinta. Kenapa? Karena di Quran ini ada. Saya takutnya banyak ibu-ibu yang nggak ngerti, maka saya sampaikan di sini, Bu Imas. Kenapa? Ibu-ibu saya, mohon maaf nih teman-teman Yayasan Serumpun Bambu. Ada banyak yang tahu masjid ini, ada masjid Taqwa, Al-Ikhlas, Muhajirin, semua hafal. Masjid Aqsa tahu nggak? Coba sekarang saya tes. Apa artinya Masjid Al-Aqsa? 1, 2, 3, nggak boleh lihat handphone. Apa yang ntar pada googling lagi? Ayo, Aqsa artinya apa? Nggak ada yang tahu kan? Aqsa artinya jauh. Masjidil Aqsa